Selamat dan sukses kepada Ibu Dr. Ulfa Hayati Muzayanah SAG MAG atas dikukuhkannya sebagai salah satu pengawas sekolah ahli utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam program acara Podcast on Mic. Obrolan nurani menebar inspirasi dan cinta. Kali ini kita mengambil tema debut pengawas madrasah Kabupaten Tuban, raih pangkat pengawas sekolah ahli utama. Pemirsa yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Dr. Ulfa Hayati Muzayanah SAG MAG atas dikukuhkannya sebagai salah satu pengawas sekolah ahli utama. Selamat Bu Ulfa. Luar biasa ini. Dan hari ini beliau berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita tercinta. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bu Ulfa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Tetap semangat. Tetap ini ya. Semangat. Luar biasa ini Bu Dokter. Sebagai pengawas madrasah senior asal Kabupaten Tuban, sebuah kota kecil di pesisir pantai utara begitu ya, bisa berjajar dengan 24 pengawas madrasah ahli utama di Indonesia yang dikukuhkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Kamarudin Amin di Jakarta begitu ya Bu ya. Kapan pengukuhan itu dan apa makna pengukuhan ini bagi Ibu baik secara pribadi maupun dalam perjalanan karir sebagai ASN di Kementerian Agama? Oke, terima kasih Ibu Laidia, Pranata Humas Kementerian Agama Kabupaten Tuban ya. Ketika saya dikukuhkan itu tepatnya tanggal 18 Juni ya. 2026, jadi belum ada satu bulan. Iya, dikukuhkan di aula yang ada di Kementerian Agama RI. Ya, di sana alhamdulillah bisa bersilaturahim ke kantor pusat ya. Jarang-jarang. Yang keberapa ini? Yang kedua. Yang pertama tahun 2014 itu saya diberi penghargaan guru luar biasa pengabdiannya di bidang pendidikan. Itu saya di kantor Kementerian Agama. Tiga kali. Tahun 2013 itu ketika kompetisi guru prestasi tingkat nasional dan peringkat 1. Kemudian 2014 dipanggil lagi mendapatkan penghargaan guru luar biasa kiprahnya dalam bidang pendidikan. Terus kemarin 18 Juni 2026 ya, kembali lagi ke sana, tapi acaranya lain. Tidak kompetisi. Dikukuhkan dan baru pertama itu pengalaman pertama dikukuhkan awal sampai akhir itu harus berdiri gitu ya. Jadi kalau di sini kan ketika dikukuhkan kita maju kemudian menerima gitu ya. Kalau di sana enggak, jadi 24 orang itu berjajar dan nanti berbaris 55 terus dipanggil per deret itu semuanya dikukuhkan secara langsung oleh Pak Sekjen Pak Kamarudin Amin. Alhamdulillah bisa bertemu beliau biasa. Dan disaksikan oleh Bapak Dr. Suyitno yang merupakan Dirjen di situ. Kemudian juga Pak Zen yang Kabiro Kementerian Agama. Jadi saksinya itu dua, yang melantik adalah Bapak Sekjen sendiri. Itu jadi ya pengalaman pertama dan mungkin tidak akan pernah terlupakan. Jadi saya ya Allah, saya dari desa dilantik oleh Sekjen itu nggak pernah bermimpi. Gitu ya, Bu, ya. Mimpi aja nggak berani. Jadi mimpi aja itu nggak berani, Bunda. Jadi alhamdulillah
ternyata Allah menakdirkan saya bagian dari mereka yang se-Indonesia 24 pengawas sekolah ahli utama, dan kan luar biasa semua. Jadi saya tanya itu ya rata-rata itu memang prestasi. Kalau nggak prestasi di gurunya ya di kepalanya, kalau nggak di kepalanya prestasinya di pengawasnya. Berarti mereka dari guru, kepala, pengawas begitu iya. ya, Jadi memang ya teman-teman itu memang orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi memang kelebihan itu memang ada di para pengawas itu. Iya. Ya Bu Ulfa, mungkin Bu Ulfa bisa memberikan informasi begitu ya, untuk Jawa Timur ini ada berapa Bu kira-kira yang utama itu untuk pengawas sekolah? Untuk pengawas sekolah itu yang masih aktif ya? Iya, yang masih aktif itu pengawas utama itu ada 6. Jadi yang Jawa Timur ya? Iya, di Surabaya itu 2, kemudian di Ponorogo 1, Kediri, Madiun 1, kemudian Jombang 1, kemudian Tuban 1. Oke, berarti yang kemarin dilantik tanggal 18 itu 3 untuk orang. Jawa Timur berapa orang? 3 orang. Oh, luar biasa, keren ya Jawa Timur ya. Jadi Surabaya itu ada 1, Jombang 1, terus Tuban 1. Dan beliau memang usianya juga di atas saya. Yang paling muda Bu Ulfa nih yang dari Jawa Timur nih? Muda ketiga. Jadi muda pertama itu dari Lampung itu 70. Oh, ini Indonesia. Iya, 1975. Terus muda kedua itu kelahiran 72 itu dari Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur itu 1970 saya. Jadi berarti yang dari Jawa Timur 3 orang lebih senior lagi ya dari kurang 2028 mestinya beliaunya sudah purna. Ada yang 2027 itu sudah purna. Loh, tapi kalau purna Bu, berarti ada perpanjangan atau bagaimana? Iya, jadi beliau berdua itu juga nanti purnanya ditambah 5 tahun. Jadi nggak jadi purna. Nggak jadi purna. Iya. Jadi nggak jadi purna. Luar biasa ini Ibu. Pertanyaan kedua ini, syarat bisa dikukuhkan sebagai pengawas sekolah ahli utama itu apa saja sih Bu? Iya, syaratnya untuk dikukuhkan itu ya sudah mendapatkan jabatan fungsional yang dari Pak Presiden. Jadi harus dari Presiden ya. Berarti minimal pangkatnya apa Bu? Itu ya ahli utama itu. Bukan, maksudnya 3D, 4A, 4B begitu 4D. maksud saya. 4D ya. Iya. Minimal 4D. Iya, jadi itu pengusulan jadi pertama itu kan harus ada formasi dari Menpan RB. Bahwa pengawas sekolah utama itu ada formasi untuk ke sana. Kalau dia sudah 4C, dia berhak untuk mengikuti sejumlah persyaratan sehingga ke 4D, tetapi tidak bisa menjadi 4D atau tidak bisa ke jenjang pengawas utama kalau nggak ada formasi. Nah, ini yang biasanya itu nggak dipahami gitu. Harus ada formasi dulu, dan ada formasi dulu itu apakah ada salah satu yang pensiun atau bagaimana? Itu pertimbangan dari Kementerian Agama juga dan juga Menpan RB. Jadi yang membuat formasi Menpan RB membuat formasi itu juga dari usulan dari Kementerian Agama. Itu jadi walaupun umpama kita sudah persyaratannya sudah penuh untuk 4D, tapi kalau nggak ada formasi ya kita nggak bisa menunggu tetap menunggu. Kalau nggak ada sampai pensiun, akhirnya pensiun ya banyak teman-teman yang kemarin itu tergabung itu sekitar 30-an, jadi sudah pada pensiun, jadi nggak bisa tinggal 24 itu ya. Jadi yang lainnya sudah keburu pensiun. Ya Allah, kasihan ya. Padahal persyaratannya sudah bisa. Cuma nggak ada formasi, keburu pensiun. Iya, keburu pensiun. Bu Ulfa, perjalanan menuju jabatan pengawas sekolah ahli utama itu tentu tidak singkat. Diawali Bu Ulfa sebagai guru Mandua Tuban begitu hingga saat ini sebagai pengawas ya. Tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi selama proses tersebut dan bagaimana Bu Ulfa mengatasinya ini? Iya, untuk kemarin kan kita sudah ke 4C untuk ke 4D. Itu yang pertama saya pasang telinga gitu, karena informasi itu sangat kita butuhkan gitu ya, karena tidak banyak orang yang ke utama sehingga informasi itu juga sulit saya dapatkan Bu.
Jadi saya itu menghubungi teman-teman di Jakarta, di Jawa Tengah, saya loh sudah punya ini gitu, caranya gimana untuk bisa ikut seleksi, bisa ikut ke itu, dan saya tanya teman Jakarta itu dijawab hubungi saja teman yang di Jateng gitu. Saya cari lagi itu ya, cari lagi siapa ya Jawa Tengah yang sudah ke 4D sehingga kami juga bisa langsung kaweruh gitu ya, untuk bisa punya pengalaman kemana saya harus melangkah. Nggak tahu, betul-betul buta, nggak tahu kemana. Kemudian akhirnya ada grup yang itu kami bisa berbincang, baik saya ikut grup APSI yang untuk pengawas sekolah yang umum itu juga, saya juga di Kementerian Agama. Akhirnya ada informasi bahwa untuk ke 4D itu harus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu saya cari terus, kapan uji kompetensi dan seterusnya, itu juga cari informasi. Itu ada UKOM-nya ya Bu? Iya, ada uji kompetensinya. Kemudian uji kompetensinya dilaksanakan di mana itu Bu? Uji kompetensi itu ada dua macam. Jadi ada yang pertama itu uji kompetensi tulis, itu kita sama-sama dengan yang mau ke 4A di MAN 1. Dan uji kompetensi pertama itu dulu saya itu ikut itu kalau tidak keliru bulan Maret mungkin ya. Itu tahun 2024. Terus yang kedua itu uji kompetensi. Jadi cukup lama ini ya UKOM-nya 2024, kemudian sampai proses dikukuhkan itu 2 tahun. 2 tahun prosesnya luar biasa itu ya. Jadi yang di MAN 1 itu ujian tulis, kalau nggak keliru kemarin itu soalnya 120, tapi kami diberikan waktu 70 menit. Yang 4A itu waktunya 90 menit, jadi sudah beda. Waktu ujian ke pengawas utama dengan pengawas madya itu sudah beda. Mereka juga tidak ada wawancara, kami ada wawancara tersendiri. Jadi harus lihat informasi terus itu. Wawancaranya itu 2 jam minimal 2 jam itu bersama orang-orang Dignas Pusat. Jadi tidak dari Kementerian Agama. Pelaksana uji kom tulis maupun wawancara itu dari sepenuhnya dari Dinas Pusat, Dinas Pendidikan ya, bukan dari Kementerian Agama. Nah, kalau yang tes wawancara itu boleh dilaksanakan di lembaga ataupun boleh juga di rumah. Terus saya memilih di rumah karena memang situasi untuk menjawab itu butuh ketenangan gitu. Cuman ya kanan kiri harus ada HP. Jadi dipastikan tidak ada orang sama sekali, tidak ada kerpean, tidak ada ini ya. Di shooting begitu. Jadi shooting sendiri. Iya, jadi di sini ada, kamera beliau, on. Iya, beliau bisa melihat bahwa betul-betul kita sendiri. Dan kemarin itu saya diwawancari hampir 2,5 jam gitu, sampai lebih. Ya Allah gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu ada pengumuman. Jadi waktu pengumuman itu saya pas di Cirebon gitu ya, pas di Cirebon saya pas ziarah ke wali gitu. Habis itu ada pengumuman, saya buka Ulfa Hayati lulus gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Ternyata sejatim itu ya saya sendirian memang. Lulus itu sendirian. Yang gitu. Uji kompetensi itu ya, berarti 2 lainnya dari Jawa Timur itu setelah Bu Ulfa setelah ya? Setelah saya, jadi ada 2 kali uji kom. Beliau setelah saya, yang saya pertama itu alhamdulillah langsung lulus gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya dari guru SD, dari pengawas SD itu kan di Tuban juga sudah banyak yang mau ke 4D, tapi belum dikasih rezeki, belum lulus gitu. Terus gini Bu Ulfa, kenapa namanya kok pengawas sekolah ahli utama begitu ya? Padahal ini kan Kementerian Agama, biasanya kan bunyinya madrasah begitu. Nah ini bagaimana ini? Ya, nomenklaturnya memang kita itu pengawas sekolah. Ya, pengawas sekolah muda, kemudian pengawas sekolah madya, pengawas sekolah utama. Itu nomenklaturnya. Baik, ketiga-tiganya walaupun tidak utama tetap
sekolah ya bunyinya Iya, ya. tetap sekolah. Jadi pengawas Bukan sekolah. pengawas madrasah begitu, bukan ya? Enggak, memang nomenklaturnya di dalam aturan itu kita memakai pengawas sekolah ahli ya, utama gitu. Bu Ulfa, dari seorang guru Mandua Tuban hingga mencapai jenjang fungsional tertinggi sebagai pengawas sekolah, pelajaran hidup apa yang paling berharga yang Ibu dapatkan ini? Selain pensiun 10 tahun lagi ini. Iya, tentunya Mbak Ida, tentunya semakin tinggi jabatan ya, kan jabatan utama itu paling tinggi ya. Itu memang saya rasakan sendiri. Jadi tugas saya semakin tambah gitu ya. Jadi kalau kemarin itu saya pengawas itu mendampingi madrasah dan seterusnya, tapi sekarang sudah tambah lagi. Kemarin oleh Bapak Menteri Agama itu diharapkan kita sebagai pengawas utama itu menjadi arsitek peningkatan mutu madrasah. Arsiteknya jadi arsiteknya ya? Yang tukang ngotak-ngatik pendidikan gitu ya? Iya, jadi bukan hanya kita datang kemudian kasih pendampingan, bukan, tetapi kita melihat madrasah ini mampu seperti apa, kita ikut mendesain gitu ya. Jadi ini sebuah tantangan gitu ya. Madrasah ini bisa berbeda ya, karena kan kondisinya berbeda-beda di setiap madrasah. Tantangan yang luar biasa, karena memang kita juga sebagai insan ASN Kementerian Agama ya, tentunya juga bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita untuk bermanfaat gitu. Oke. Jabatan pengawas sekolah ahli utama ini juga merupakan puncak karir pengawas sekolah. Menurut Bu Ulfa, tanggung jawab dan ekspektasi apa yang kini semakin besar dibandingkan jabatan sebelumnya ini selain jadi arsitek pendidikan ini? Iya, itu diantaranya ya kita juga sebagai ini selalu berinovasi diri gitu ya, inovasi diri terhadap perkembangan. Makanya kemarin itu saya berpikir begini Mbak Ida, ketika saya kok sudah sesampai ini, sudah 4C mau ke 4D. Makanya kemarin saya kuliah lagi itu juga dalam rangka bagaimana wawasan pendidikan saya itu bisa luas sehingga saya bisa lebih mengabdikan diri. Jadi memang saya sudah berpikir ke arah begitu. Jadi 10 tahun kan nggak sedikit gitu. Berarti syarat apakah termasuk syarat itu untuk gelar untuk S3 itu untuk mencapai utama? Enggak ya? Enggak merupakan S2 syarat. pun bisa ya? S2, minimal S2 minimal memang. S2. Minimal Tapi S2. kalau S3 mungkin ada poin tersendiri begitu? Ya, kalau menurut saya lebih kepada penambahan keilmuan saya, karena memang juga saya mendampinginya di tingkat aliyah gitu ya. Aliyah yang notabene bahwa guru-gurunya juga luar biasa gitu. Jadi saya pengen punya nilai lebih yang bisa saya berikan. Gurunya juga sudah S2 begitu ya? Iya, rata-rata gurunya S2. Jadi kalau S1 itu mungkin hanya seberapa persen gitu. Iya, betul Bu. Jadi peningkatan diri untuk Bu Ulfa sendiri untuk menghadapi. Saya berpikir begitu. Wah, ini kalau saya beneran gitu. Jadi Mbak, sudah punya pikiran kalau nanti saya beneran jadi pengawas utama, ini kan saya ditambah 5 tahun, berarti saya masih 10 tahun. 10 tahun itu kan tidak tahu kita bagaimana pendidikan saat nanti gitu ya. Jadi saya saya harus sekolah sampai selesai. Bu Ulfa berapa tahun ini menempuh S3-nya ini? Alhamdulillah untuk kemarin itu 22 bulan itu saya sudah ujian terbuka. Belum sampai 2 tahun ya? Sudah ujian terbuka, terus kemudian karena diktinya kan harus 5 semester ya. Saya tinggal menunggu wisuda saja itu yang 1 semester. Tapi alhamdulillah itu cepat karena memang pengalaman di S2 dulu. Saat saya masuk S2 itu juga langsung mengadakan penelitian. Jadi saya S2-nya 1 tahun 3 bulan juga sudah selesai semua. Kemudian S3-nya itu saya berpengalaman dari S2. Masuk itu saya sudah tema-tema untuk saya nulis disertasi itu apa sudah saya pikirkan. Saya juga sudah mencoba untuk meneliti dan alhamdulillah
ternyata judul itu diterima. Jadi memang persiapan lebih awal, jadinya tinggal plek-plek gitu ya. Iya, jadi ketika kita diajari metodologi untuk penulisan, saya sudah siap proposalnya. Sehingga di waktu tidak memakan waktu lama. Di waktu pelajaran itu saya sudah nanya dosennya. Makanya, Bu Ulfa kok sudah nanya ke sini? Karena memang sudah nulis gitu ya. Makanya bisa cepat itu memang saya sangat memanfaatkan waktu. Ya, saya ingin lulus cepat sehingga ini Mbak Ida, karena saya juga punya amanah 4 anak ya. Saya mikirnya kalau pemicu ya Bu ya. Jadi saya harus lulus tepat waktu gitu ya. Kalau bisa mendahului gitu kan, sehingga biaya dan seterusnya untuk anak-anak saya. Gitu. Masya Allah, ibu itu begitu loh pemirsa, ibu itu ya. Baik Bu Ulfa, dalam proses seleksi terdapat uji kompetensi tertulis, wawancara, hingga pengangkatan melalui keputusan presiden. Kompetensi apa yang menurut Ibu paling menentukan untuk bisa mencapai level ahli utama? Iya, kompetensi yang harus dimiliki kalau nanti uji kompetensi, wawancara, itu adalah bagaimana kita betul-betul kinerja kita itu tidak hanya standar, tapi melebihi standar gitu. Karena apa yang kita jawab ditulis maupun di lisan itu ya apa yang kita lakukan di dalam bekerja gitu. Sehingga ketika kita betul-betul terjun ya, jiwa dan raga kita gitu ya. Menarik. Jiwa dan raga kita betul-betul kita masuk ya, bahwa kita itu mengabdi semampu semaksimal kita. Kok alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan itu tidak jauh dari apa yang kita lakukan gitu ya. Berarti passwordnya ini pekerjaan itu jangan standar, tapi harus melebihi standar begitu melebihi standar. Jadi kemarin saya kalau ditanya di telepon banyak sekali Mbak Ida, itu saya cukup begini, kinerjanya bagus dulu ya, nanti Allah akan memberikan jalan. Jadi gitu. kerja dulu gitu ya. Baru nanti akan ada jalan. Semangat gitu. Semangat pokoknya. Oke. Dunia pendidikan terus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran hingga transformasi digital. Dari perspektif seorang pengawas sekolah ahli utama, apa yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas madrasah dan sekolah binaan, Bu Ulfa? Oh ya, kalau namanya peningkatan pendidikan itu tentunya yang paling utama itu adalah guru ya. Karena pelaksana, bahkan saya itu kalau mensosialisasikan ke teman-teman itu kurikulum itu ya panjenengan guru itu kurikulum guru itu gitu ya. Kalau gurunya itu sudah ogah, nggak punya inovasi, nggak mau menerima perkembangan, ya sudah selesai. Karena yang membawa perkembangan, membawa inovasi, membawa mutu pendidikan itu guru gitu ya. Jadi gerbang utamanya itu guru. Itu sangat-sangat harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kuncinya di guru ya, bukan kepala sekolah ya. Kalau kepala itu di bidang manajerialnya, tapi action yang sesungguhnya kuncinya tetap berada di guru. Oke. Bu Ulfa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dalam hal ini tentunya Bu Umi Kulsum dapat memotivasi pejabat berharap capaian Ibu itu dapat memotivasi pejabat fungsional lainnya. Apa pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada guru, pengawas maupun ASN muda yang bercita-cita meniti karir hingga jenjang tertinggi? Iya, kembali lagi untuk semuanya ya, apapun pekerjaan kita sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai kepala madrasah, itu memang harus betul-betul kita itu jiwa dan raga itu memang harus masuk gitu ya. Jadi keikhlasan itu memang keikhlasan bekerja itu memang harus dinomorsatukan. Jadi walaupun kita manusiawi lah ya, kita iri dengan yang lain dan itu manusiawi Mbak Ida. Tetapi kalau kita bekerja melihat teman-teman kita yang tidak semangat, kemudian kita tidak semangat, nah itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi kembali kepada hati nurani kita untuk bekerja yang sungguh-sungguh tanpa pamrih, ikhlas, itu insya Allah jabatan-jabatan itu
akan diperoleh gitu ya. Karena apa? Karena fungsional itu kan keahlian. Apa yang ada di hadapan kita itu all out gitu ya. Apa yang ada di hadapan kita kerjakan dengan maksimal. Apa yang ada di hadapan kita kerjakan maksimal. Jangan menunggu-nunggu. Jadi kalau kita waktunya naik pangkat, oke, kita naik pangkat gitu ya. Jadi kalau ditunda-tunda ya nggak akan bisa nyampe, karena juga keterbatasan usia juga, keterbatasan kesempatan gitu Mbak Ida. Karena kan saya saja yang proses untuk 4D-nya kan 2 tahun Mbak Ida. Umpama saya ini nggak dilantik Juni ya, tahun ini saya 2027 itu saya harus ujian UKOM lagi. Selesai sudah gitu ya. Berarti UKOM sendiri 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Setelah 2 tahun harus mengikuti lagi. Iya kalau ada Mbak Ida. Jadi yang pensiun tadi itu sempat UKOM sudah selesai persyaratan semuanya Mbak Ida. Cuman ya itulah kesempatan dari Allah, rezekinya belum ada sehingga waktu itu formasi belum ada. Jadi mereka sudah pensiun sebelum formasi keluar. Jadi nunggu formasi itu 2 tahun Mbak Ida. Baru Desember 2025 itu keluar formasi, kita baru bisa diusulkan. Nggak ada formasi nggak bisa diusulkan. Yang menentukan formasi itu sebenarnya siapa sih? Menpan RB atas usulan Kementerian Agama. Terus itu apakah menunggu yang lain pensiun atau bagaimana ya? Saya kurang tahu untuk pertimbangannya ya, karena itu kompleks Mbak Ida. Karena juga pertimbangan mungkin juga keuangan juga kan. Karena kita kan juga ada tukin dan seterusnya ya, mungkin itu juga salah satu pertimbangan. Atau mungkin juga masih ada menambah gaji lagi 5 tahun loh ini lagi. Benar. Masih pengawas utamanya masih ada juga, kita nggak tahu ya. Sehingga tahun 2022 sampai 2025 itu baru muncul formasi itu. Gitu. Bu Ulfa, keberhasilan seseorang biasanya tidak terlepas dari dukungan banyak pihak begitu ya. Siapa saja yang memiliki peran besar dalam perjalanan karir Bu Ulfa ini, dan bagaimana mereka memberi semangat hingga mencapai titik ini? Ya, yang pertama karena saya sudah ditinggal suami ya Mbak Ida. Sedih. Kalau dulu kan pertama suami ya yang memberikan motivasi dan izin ya Mbak Ida. Izin suami dan meninggalkan ibu tahun berapa? 2019. Lumayan ya. Ya, sudah sekitar 7 tahunan ya. Jadi sekarang itu saya bertumbuhnya kepada orang tua Mbak Ida. Orang tua masih dua-duanya? Masih dua-duanya. Jadi bapak saya itu usianya 84 tahun, ibu itu 73 tahun, tapi beliau Masya Allah, ketika saya menempuh ujian ini, beliaunya puasa. Apa saya nggak tidur. Selalu berzikir, mendoakan, mendoakan anaknya. Jadi itu, ya Allah, saya sampai Masya Allah ridho orang tua itu sangat luar biasa bagi diri saya Mbak Ida, karena memang tumpuan saya sekarang itu izin apa-apa itu sama orang tua. Mau kuliah S3 dulu juga izin sama orang tua. Terus kemudian saya mau naik pangkat juga izin sama orang tua. Saya mau kemanapun itu saya selalu minta doa restu orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari kepala kantor sendiri juga memberikan motivasi kepada saya. Kemudian teman-teman saya Jawa juga memberikan ini ya motivasi, sehingga saya berjuang untuk dan ini tidak lupa UP itu juga sangat luar biasa Mbak Ida, karena tanpa kita didukung oleh UP ya kita nggak bisa mengusulkan gitu ya. Jadi berbagai pihak lah yang mendukung, sehingga alhamdulillah sampai sekarang sudah pengusulan KP-nya Mbak Ida untuk ke Jakartanya. Tinggal 1 langkah lagi gitu ya perjuangannya itu Mbak Ida. Bu Ulfa, setelah resmi dikukuhkan sebagai pengawas sekolah ahli utama oleh Sekjen Kemenak RI ya, kebetulan Bu Ulfa, saya tahun 2020-an itu juga yang lantik Sekjen. Alhamdulillah. Jadi beberapa dari Indonesia itu memang saat itu langsung dilantik oleh Sekjen begitu. Makanya di sini tidak ada pelantikan lagi karena sudah langsung dari pusat sana. Tidak ada pelantikan kedua, ketiga, tidak ada. Tapi teman-teman yang tidak terlantik saat itu, mungkin di bawahnya itu dilantik Kakanwil atau dilantik kepala Kemenaknya. Bu Ulfa,
inovasi atau program apa yang Ibu dorong agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Tuban ini? Ya, tentunya kita juga program juga seirama dengan program Kementerian Agama ya. Yang baru-baru ini ya program untuk kurikulum berbasis cintanya, kita mencoba untuk mendampingi teman-teman madrasah bagaimana menerapkan yang sesungguhnya, bukan hanya di atas dokumen, di atas tulisan, tetapi penerapan yang sesungguhnya di madrasah. Dan itu tentunya sebagai pengawas saya mendampingi kepala madrasah, guru ya, untuk mempraktekkan itu. Kemudian juga sesuai dengan program Kementerian Agama, insya Allah ini binaan kita juga akan launching untuk ekoteologi. Itu kemarin sudah diputuskan, kita pohon asuhnya itu Kamal Green Baida. Jadi setiap madrasah nanti akan melakukan penanaman ini kelapa, kemudian apokat, mangga, mawar melati dan lemon gitu ya. Jadi saya pikir itu sangat bermanfaat untuk anak juga, untuk pemahaman anak bagaimana cinta lingkungan. Karena bagaimanapun makhluk Allah itu bukan manusia saja. Jadi bagaimana penerapan kita sebagai khalifah fil ard itu betul-betul nanti menjiwai kepada anak didik kita. Jadi diharapkan anak didik keluar dari MAN itu menjadi orang-orang yang cinta kasih gitu ya. Terhadap manusia, tapi juga semua makhluk hidup, dia penyayang gitu ya. Itu jadi nanti paling tidak bencana-bencana yang selama ini terjadi itu bisa dinetralisir, karena memang lulusan-lulusan dari MA itu ikut berkiprah mewarnai di desanya atau di masyarakatnya gitu ya, untuk cinta lingkungan dan seterusnya. Itu beberapa hal. Kemudian yang ketiga ya tentunya kami ingin mendampingi madrasah itu bisa berkualitas, baik dalam kualitas mutunya juga kuantitas siswanya gitu ya. Bu Ulfa berbicara tentang pengawas sekolah ahli utama begitu ya. Ini daerah binaan Bu Ulfa tetap seperti sebelumnya, atau mungkin karena sudah ahli utama begitu keseluruhan, atau bagaimana ini pengaturannya? Mau dijelaskan Bu? Kalau untuk itu kan nanti kita menunggu SK ya Pak. Insya Allah juga masih tetap di Tuban gitu ya. Tapi juga nanti saya juga menunggu dari SK dari kepala kantor itu ya. Apa tugas untuk saya ditambah, ditambah, apa dipindah lokasinya atau apa. Tapi sementara ini saya mengampu mulai dari MAN 1 Tuban itu, kemudian Lumpang, Rengel, Soko, Parengan, Sigahan. Lumayan, itu semuanya aliyah ya Bu ya? Iya, aliyah. Untuk yang MTS beda lagi ya? Beda lagi ya. Mestinya kami itu tugasnya kan 40 guru atau 7 madrasah ya, 7 lembaga. Kalau dihitung dari berbagai kecamatan tadi Bu Ulfa berapa lembaga? Ada 18 lembaga. Mestinya cukup 7 ya? Udah lebih nih. Jangan ditambah lagi berarti ya, biar efektif. Oke, Bu Ulfa, jika Ibu diberi kesempatan berbicara kepada seluruh insan pendidikan di Indonesia tentang arti profesionalisme, integritas, dan pengabdian, pesan utama apa yang ingin Ibu tinggalkan? Ya, yang pertama integritas dulu Mbak. Integritas itu sangat penting. Jadi apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan, karena bagaimanapun kita adalah seorang pendidik, bukan pengajar saja gitu ya. Yang namanya mendidik itu ya juga kita mengasih contoh perilaku, dan itulah karakter itu ya, yang sekarang sedang digembar-gemborkan untuk karakter siswa. Itu juga tidak terlepas dari bagaimana contoh perilaku seorang guru gitu ya. Yang kedua, profesional. Jadi profesional itu adalah keahlian, maka seorang guru ya harus betul-betul ahli guru, sekolahnya juga guru gitu ya. Juga menempa tentang keguruan betul gitu ya. Jangan kemudian ini kan guru sekarang sedang butuh banyak. Nah, akhirnya tidak linier begitu ya ijazahnya atau apa. Kalau tidak linier tapi punya kemampuan sih oke Mbak ya, maksudnya punya keahlian. Tapi kalau sudah nggak linier, nggak punya keahlian mengajar, nggak punya keahlian mendidik, kan kasihan anak-anaknya jadi korban. Jadi
mungkin untuk profesi guru itu betul-betul harus dipikirkan bahwa saya di depan ini bukan hanya sosok seorang pengajar tapi juga pendidik. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi perilaku kita itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya, karena akan membekas kepada anak didik kita sampai kapanpun itu. Masya Allah, luar biasa. Bu Ulfa, tak terasa ini waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih kehadirannya, sudah mengobrol seputar pendidikan ini ya. Terima kasih banyak, dan untuk pemirsa podcast On Mic Kemenak Tuban, tetap semangat. Kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Ulfa. Tuku bakpia rasane legi, yuk acara ini segera kita akhiri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.